Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfu bil ahdi innal kana ahdal mas'ula. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalathah. Idza hadatsa kadzaba wa wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa fi riwayatin wa idza khasama fajara aw kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam salat maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan tanda orang yang dia itu benar-benar beribadah kepada Allah, yaitu dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kajian kali ini sudah di-share di WA ya. Menepati janji. Wah, kalau bicara ini sebenarnya sangat sulit sekali ini. Ya, sangat sulit sekali kalau menepati janji ya. Kadang-kadang janji itu sangat berat, ya, sangat berat kita lakukan. Kalau di dalam bahasa Arab, janji itu diungkapkan dengan beberapa bahasa. Ada namanya al-wa'du, dari kata wa'ada. Wa'ada artinya janji juga. Ada namanya al-ahdu, ahdul mitsaq dalam Al-Quran. Ya. Janji yang kuat. Nah, itu juga janji juga. Jadi dalam bahasa Arab itu janji itu ada beberapa kata. Memang kelebihan bahasa Arab itu seperti itu. Kelebihan bahasa Arab itu satu kata mempunyai ratusan makna. Maka terjemahan Al-Quran itu untuk menafsiri Al-Quran itu tidak akan bisa. Ya. Boleh nggak belajar dengan terjemah? Boleh, tetapi bukan sebagai patokan utama. Hanya sebagai pembantu di dalam memahami Al-Quran. Itu. Tapi kalau untuk utama, karena dalam satu kata itu kadang bermacam-macam makna. Contoh dalam bahasa Arab itu doroba, lafaz hurufnya sama, doroba, tapi ada 300 makna dalam doroba itu. Ada yang maknanya memukul, ada namanya berjanji, ada namanya membuat, ada namanya menciptakan, ada namanya memberikan contoh. Itu lafaz dari lafaz doroba itu bermacam-macam makna. Ya, bermacam-macam makna dalam bahasa Arab. Kelebihan bahasa Arab itu seperti itu. Ya. Cuman sekarang banyak dirusak, bahasa Arab itu banyak dirusak. Yang merusak bahasa Arab ya orang Arab sendiri. Saya waktu di Yaman itu, orang Yaman itu bicara bahasa Arab fushah. Kayak kita lughah resmi itu nggak mau. Mereka pakai bahasa yang pasaran-pasaran, yang nggak ada kaidahnya sama sekali. Dalam tatanan grammar itu nggak ada. Maka orang Indonesia ketika sampai sana bicara grammar dengan fushah, dengan grammar yang bagus, mereka malah bingung. Seperti orang Australia atau orang Amerika belajar dengan kita, ngomong dengan kita bahasa yang benar-benar dengan ejaan yang benar. Nah, kita ya kadang ya nggak bisa juga ya. Kita ngawur juga dengan itu. Jadi orang yang merusak bahasa itu sebenarnya yang punya bahasa itu sebenarnya. Kita kadang sulit untuk ngomong bahasa yang benar itu kadang ya akhiran ini wah. Kadang kita belajar bahasa Indonesia aja nilainya jeblok ya. Masya Allah, padahal bahasa kita. Nah itu. Nah, dalam bahasa Arab itu adalah bermacam kata dari situ. Ada wa'dun, ada ahad. Ya. Dan kebanyakan di dalam Al-Quran kata ahdu itu diberikan kepada orang yang beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, dinamakan akad, perlunya janji atau akad itu akad-akad. Wa'afu bil ahdi, wahai orang yang beriman penuhilah janji. Jadi ada ulama memberikan alasan kenapa
janji kita terhadap Allah itu apa? Pertama, beribadah kepada Allah. Jangan sampai musyrik sedikit pun. Kalau masalah tauhid nggak ada dispensasi, nggak ada. Pak, saya mau beriman kepada Allah, tapi saya tak nyembah itu bapak saya tak nyembah batu itu. Kan cuma batu. Nggak bisa. Kalau tauhid nggak ada, nggak boleh bergeser sedikit pun. Harus murni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Jangan sampai beribadah itu musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah ibadah-ibadah furu'iyat, contoh sholat, puasa, apa itu kadang kita kurang, itu wajar. Cuman kita akan mendapatkan tambelan atau mendapatkan kurangnya itu dari mana? Dari ibadah sunnah. Maka jangan sampai sepelekan ibadah sunnah, Pak. Ya, memang sunnah itu kita kadang qobliyah, ba'diyah, kemudian lagi salat duha, kemudian tahajud, witir dan sebagainya, itu untuk menambal kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu kita. Maka kalau orang itu tidak beribadah kepada Allah, di dalam ayat apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal ins. Sesungguhnya saya akan penuhi di dalam Al-Qur'an, di dalam neraka itu siapa? Orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat daripada kebesaran Allah. Orang yang punya telinga tapi tidak mendengar kebesaran Allah. Ya. Orang yang punya akal tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah SWT. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan, balhum adol. Bahkan mereka lebih buruk daripada hewan. Ada ulama menafsiri kenapa lebih buruk daripada hewan. Apa buruknya daripada manusia lebih dulu? Yang pertama, hewan itu walaupun dia itu nggak pernah beribadah, tapi nggak lepas berzikir kepada Allah. Ada pernah dalam riwayat saya baca di dalam sebuah kitab itu buku karangan Ibnu Jauzi. Kata itu sehari dia berzikir subhanallah 50.000 kali. Kata yang malam itu ditanya oleh Nabi Sulaiman itu berapa kamu berzikir? 50.000 kali tasbih dalam sehari. Itu padahal cuma dikasih makan berapa itu ya? Ya sedikit sekali ya makanya ya. Enggak sedikit sekali. Tapi berzikir kepada Allah sana 50.000 kali dalam sehari. Itu satu. Kemudian kalau hewan itu kalau ada yang ngasih makanan, dia akan datang tepat waktu dan kemudian dia akan taat. Contoh kita punya kucing lah ya. Kucing ini sering bisa kasih makan. Dia akan datang kalau diperintah taat ya. Lama-lama taat kepada orang yang ngasih makan itu. Tapi manusia itu dikasih rezeki oleh Allah, hari-hari dikasih rezeki oleh Allah, dikasih rumah oleh Allah, fasilitasi Allah, kadang nggak taat, Masya Allah. Banyak yang murtad, banyak yang musyrik kepada Allah SWT. Tetapi kemusyrikan ataukah tidak taat itu bukan berarti mengurangi daripada kebesaran atau kejayaan Allah SWT. Di orang yang ketiga, kenapa lebih buruk daripada hewan? Dikatakan kalau manusia itu lebih buruk daripada hewan karena kalau hewan wajar tidak taat. Kenapa? Tidak dikasih akal oleh Allah. Tapi kalau manusia ini dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bisa memikirkan, bisa mencerna mana yang buruk, mana yang benar dengan apa? Perantaraan daripada akal tersebut. Jadi ada janji kepada Allah. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Pertama, beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya juga menunaikan beribadah kepada Allah dengan al-wafa. Dalam Al-Qur'an itu wa'aufu, kata-katanya wa'aufu bil ahdi. Ya. Wafa, al-wafa itu gimana? Ada orang itu taat,
Ada wafa dalam bahasa Arab itu. Taat, wafa, ada namanya imtisal, ya, imtisal. 3 itu kata-katanya, ya. Kalau al-wafa itu melaksanakan tetapi dengan penuh kesungguhan dan penuh menghadirkan daripada kebesaran Allah, itu namanya al-wafa. Kadang kita ini melaksanakan perintah, tetapi kadang-kadang masih ada dalam hati kita rasa terpaksa. Ya, contoh sholat lah ya. Kita lagi enak-enak main, lagi apa ya, tiba-tiba azan. Allahu Akbar, azan ya. Ketika azan, kita kadang geruntul dalam hati kita. Wah, sholat lagi. Nah, itu kita ya sholat. Tetapi kita terpaksa. Memang manusia itu kadang mau surga itu kadang dipaksa dulu ya, memang Allah SWT mau seperti itu, ya. Dalam hadis Nabi kita seperti itu. Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min yadkhulunal jannata bisalasil. Saya itu heran pada orang beriman. Masuk surga itu harus dirantai dulu, diseret dulu baru mau dia masuk surga. Ya, padahal surga itu Masya Allah puncak daripada kenikmatan, ya, puncak daripada kenikmatan. Karena kalau di surga itu kita menikmati, bukan kita hajat. Ya, saya sering terangkan, orang di dunia ini menikmati itu ketika hajat, karena hajat. Nah, itu adalah kita harus memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada janji kepada makhluknya Allah. Jadi pertama janji kepada Allah, yang kedua janji kepada makhluknya Allah. Janji kepada makhluknya Allah itu adalah tidak terbatas kepada orang beriman atau tidak. Kalau kita udah janji, ya, kalau kita udah janji kita harus ditepati. Kenapa janji itu harus ditepati? Ada beberapa ulama mengalasi, memberikan alasan. 1, ketika tidak ditepati akan merugikan daripada orang lain. Contoh, saya sudah janji, Pak nanti janji ketemu jam sekian ya. Oh ya siap. Ya. Akhirnya apa? Orang yang janji sama kita tentu dia menyempatkan waktu. Akhirnya kegiatan dia banyak yang tergeser. Oh saya mau janji sama si fulan nanti. Kadang diajak istrinya, Pak ayo kita shopping. Saya ada janji. Duluan aja. Oh nggak dianterin ini. Wah marah-marah sama istri kita akhirnya kan. Bentrok sampai apa ya kan? Tahu-tahu orang yang janji sama kita nggak datang, kita banyak kerugian itu 1. Itu terus yang kedua, kenapa janji itu ketika harus ditepati atau kerugiannya apa? Kalau orang itu tidak menunaikan janji, maka imannya mulai akan terkikis. Ya, imannya akan terkikis. Dikatakan seperti hadis itu adalah ayatul munafik salasah. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Pertama, idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia mengingkari. Ya, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji wa idza tumina ketika dikasih amanah dia khianat. Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau dia itu ngomong bohong. Maka bohong ini orang beriman boleh untuk penakut. Boleh orang yang mau beriman penakut tuh ada. Zaman Nabi ada yang penakut. Datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kalau suruh perang kayak mereka, saya nggak berani. Wong saya lihat darah aja nggak mau. Di sahabatnya lihat darah gemeter dia, karena takut, memang takut, penakut. Akhirnya sahabat tanya, apakah orang beriman tuh boleh penakut? Ya boleh. Kadang ada orang imannya kuat tapi penakut, mau perang kadang nggak berani. Ya, bukan karena dia itu nggak beriman, karena lihat darah nggak mau ini. Tapi kata Rasulullah, tapi orang beriman nggak boleh berbohong. Jadi orang itu kalau sekali bohong, itu nanti akan menimbulkan kebohongan yang lain. Kata Nabi, la yakdzibu kadzbatan hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Tidaklah seorang itu bohong 1 kali kemudian dia itu bohong-bohong terus, maka dia akan menjadi pembohong. Statusnya bohong tetapi nanti pembohong. Nah, pembohong itu gimana? Pembohong itu adalah ketika dia cerita, dia ditambahi suatu perkara yang banyak.
Ya, padahal kenyataannya enggak seperti itu umpamanya ya. Jadi ciri munafik itu apa? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Itu adalah munafik amalnya seperti orang apa? Orang-orang munafik. Nah, maka kita janji itu harus kita tepati. Dikatakan orang itu kalau janjinya nempatin janji ada 3 jaminan bagi Allah. Pertama, ya, ketika kita menepati janji kepada orang lain akan diberkahi umurnya oleh Allah. Ada seorang sahabat, dia ketika itu akad dengan Nabi ingin bayar utang 1.000 apa itu, terus dikasihkan pas janjinya. Maka dia mengatakan barakallahu lak, barakallahu fil humada wal wafa. Semoga Allah memberkahi engkau menjadi orang selalu pandai bersyukur dan engkau menjadi orang selalu menepati janji. Jadi doanya Rasulullah, kalau ada orang menepati janji itu dia akan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang kedua, ketika dia berjanji kepada dia menepati janji, dia itu berada di dalam naungan Allah, pertolongan Allah. Wallahu fi auni al-abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah SWT akan menolong seorang hamba selagi hambanya menolong saudaranya. Salah satu menolong saudaranya adalah menepati janji. Ya. Kemudian orang yang berjanji itu akan dikasih oleh Allah SWT namanya zimmah. Zimmah itu ditanggung oleh Allah. Ya. Kalau orang itu menepati janji ditanggung oleh Allah SWT. Cuman kalau kita janji seperti yang saya terangkan, kalau kita janji boleh kita mengucapkan dengan lafaz insya Allah, itu boleh. Ya, pasti jangan ya. Insya Allah Pak, ya insya Allah. Karena kadang-kadang kita sudah menentukan, kita sudah apa, ketika mau berangkat terjadi sesuatu. Nah, itu kata mengatakan lafaz apa? Insya Allah. Nah, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah SWT ada salahnya kepada sendiri. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.